Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Wabil khusus tentunya nikmat kesempatan ya kita bisa bersuah dalam sebuah majelis daurah dirasa. Salam dan selawat semoga senantiasa dikirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan Islam hingga yaumul akhir. Ikhwan billah rahimakumullah. Jadi sengaja kita mengagendakan daurah ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata semoga kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi salah satu wasilah ya yang akan mengantarkan umat ini pada kebangkitan yang hakiki. Yeah. Yang mana sebagaimana kita rasakan bersama ya, sebuah fakta yang memang sulit dipahami di satu sisi, tapi pada saat yang sama kita berhadapan dengan sebuah keadaan bagaimana bisa kemudian umat Islam yang mayoritas di mana Al-Quran ada di tangan kita ya, tapi kemudian Al-Quran itu tidak bisa menjadi pemutus atau hukum di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, ini kan sebuah masalah besar. Ya. Sementara pada saat yang sama umat Islam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara fahkum bainahum bima anzalallah, untuk memutuskan perkara dalam urusan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah problem besar. Nah, kenapa ini terjadi? Tentunya salah satu karena lemahnya perhatian umat terhadap perkara ini. Yeah. Jadi lemahnya perhatian umat Islam terhadap hadirnya Islam sebagai pengatur kehidupan. Yeah. Jadi kalau bahasa lainnya, umat Islam tidak menjadikan ini sebagai poros utama dalam kehidupan dia. Yeah. Jadi berhikmat kepada agama Allah itu tidak menjadi sesuatu yang dianggap menjadi perkara yang paling penting dalam hidupnya, seperti itu. Jadi kenapa kemudian para sahabat bersama Rasulullah SAW itu mampu kemudian menegakkan hukum Allah, menjadikan hukum Islam itu sebagai pengatur kehidupan mereka, karena mereka totalitas, seperti itu, menjadikan itu sebagai agenda hidup dia. Iya. Jadi segala sesuatu itu dikerahkan, dipersembahkan dalam rangka kemudian hadirnya Islam sebagai tata kelola kehidupan mereka. Maka kemudian Nasrullah itu datang. Hari ini memang kita sesuatu yang itu tadi aneh tapi nyata. Iya. Umat yang lebih 200 juta di mana Al-Quran ada di tangannya, tapi kemudian kenapa mereka tidak bisa kemudian menghadirkan itu dalam kehidupan mereka? Mereka kemudian rela diatur dengan hukum-hukum jahiliyah seperti itu. Ini adalah sebuah kehinaan. Iya. Tapi itulah cerminan masyarakat kita. Kenapa bisa kemudian kehidupan ini diatur dengan aturan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah? Itu tadi karena kualitas umat mungkin yang sangat jauh dari Quran, seperti itu. Ya, bahkan ada sebuah kisah tetangga itu. Jadi wajar ya kalau kemudian keadaan seperti ini. Itu dia kurang lebih 25 tahun tidak menyentuh Al-Quran, tidak membuka Al-Quran. Dia bilang saya terakhir membuka Al-Quran itu 95. Baru lagi mulai dibuka Ustaz 2020. Mulai lagi alif bah. Seperti itu. Mulai alif bah. Inilah stadium apa istilahnya ya. Jadi buah dari sebuah sistem sekuler, desain kehidupan sekuler kemudian yang menjadikan perkara ini bukan perkara penting dalam hidup kita sebagai seorang muslim
untuk betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai acuan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, saya pikir pada titik inilah kemudian pentingnya kita terus mengedukasi umat, ya, mencerahkan umat untuk kemudian sadar bahwa umat Islam itu kemudian harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tata kelola kehidupannya, supaya kehidupan ini betul-betul menjadi rahmat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saya pikir banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita yang sangat tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal, tapi kemudian kita jumpai dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Dalam dari apa istilahnya, dalam sistem ekonomi kita, tata kelola ekonomi kita, kalau antum buka di situs terkait dengan pengalokasian APBN kita, itu ternyata itu 10%, lebih 10% sekarang itu alokasinya untuk bunga utang, coba. Sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Seperti itu. Ya, ini mungkin ikhwanillah rahimakumullah yang menjadi apa istilahnya, sedikit mungkin amal bagi Majelis Cinta Quran Kabupaten Goa mempersembahkan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah hadirnya generasi Qurani. Yeah, jadi hadirnya sebuah generasi yang kemudian cinta Quran, dan kemudian Al-Quran tidak dipahami sebatas untuk kemudian dihafalkan, tapi untuk kemudian kita implementasikan, kita terjemahkan dalam kehidupan nyata sebagai wujud keimanan.